Tanjung Sari yang kebetulan hari ini ada acara pelantikan taruna untuk angkatan 20. Nah, kebetulan pada kegiatan ini kami kedatangan atau mengundang salah satu alumni kami yaitu Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Siap, selamat pagi. Oke, Mas Teguh angkatan berapa Mas Teguh? Angkatan kedua saya, Pak. Angkatan kedua. Oke. Mas Teguh sekarang bekerja di Kodim Gunung Kidul, Pak. Kodim Gunung Kidul, TNI AD begitu ya. Siap. Nah, mungkin Mas bisa diceritakan bagaimana Mas Teguh itu bisa menjadi seorang TNI AD, kemudian mungkin bisa diceritakan bagaimana proses untuk menjadi seorang TNI gitu ya. Siap. Kemudian bisa diceritakan pengalamannya saat bertugas di TNI AD. Kemudian saya juga pengen Mas untuk memotivasi adik-adik tingkat Mas Teguh itu, kira-kira kalau tertarik ingin jadi seorang TNI gitu, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, terus saya meminta satu lagi, yaitu bagaimana sih Mas kesan-kesan Mas Teguh pada saat sekolah di SMA Tanjung Sari, menarik ataukah menyenangkan atau bagaimana? Mari Mas Teguh diceritakan. Baik Bapak, perkenalkan saya Teguh, alamat Rejosari, Kecamatan Tanjung Sari, angkatan kedua, alumni tahun 2009. Untuk menjadi seorang tentara sebenarnya dari SMK ini udah siap sebenarnya. Tamatan dari SMK kita udah siap. Dibekali fisik, mental mungkin ya. Mental udah nggak kurang lagi lah. Gitu ya. Karena pendidikan Dikmata itu saya kebetulan dari Tamtama Bapak kan. Saya dari Tamtama. Abituran 2010. Ya. Berarti kalau begitu yang dibutuhkan sebetulnya hanya niat gitu ya. Niat, semangat, sama satu lagi. Kalau fisik kita udah nggak kurang, mental udah nggak kurang, psikologi. Itu yang paling utama. Kan psikologi mungkin butuh dilatih gitu ya? Ya, kebetulan ada sekolahnya di Gunung Kidul juga ada. Oh gitu ya. Tapi perlu tambahan itu ya Pak? Hanya itu saja. Sama yang terpenting kesehatan. Jadi kalau memang udah adik-adik saya yang masih di bangku SMA ini, ada yang berkeinginan untuk menjadi seorang tentara atau polisi itu, kesehatan harus di-check up dari check up dari kelas 2 lah mungkin, biar tahu kekurangannya seperti apa. Kebetulan saya berterima kasih sekali ke SMK Negeri 1 Tanjung Sari, karena tanpa saya di sini mungkin saya belum tentu kemana arahnya dulu. Terus ini kalau misalnya yang ini biar pengalaman atau mungkin sesuatu hal yang paling terkesan itu apa ya? Dari saat di sini. Kebetulan saya paling berkesan itu dengan kakak saya, kakak angkatan pertama. Alumni juga sini. Iya. Pesan beliau cuma satu yang paling saya ingat itu, kerasnya pendidikan di sini belum sekeras nanti kamu di kehidupan nyata. Gitu ya. Jadi kerasnya pendidikan di sini belum seberapa dibanding di kehidupan nyata. Ya. Gitu. Jadi saya terngiang-ngiang betul loh Pak, namanya Bang Suherman. Oh Suherman, sekarang di TNI AD di Sumatera. Ya, kebetulan beliau senior saya juga. Pernah ketemu juga ya? Alhamdulillah sekali. Itu yang mengingatkan saya, pesan beliau cuma satu, kerasnya di dunia pendidikan ini belum sekeras di kehidupan nyata. Jadi pesan-pesan saya ke adik-adik, sekolah dimanapun itu sama. Walaupun notabene sekolah kita ini di paling ujung dekat, tapi punya keunggulan. Semua tergantung di siswa. Karena tidak kurang-kurang lagi tenaga pendidik di SMK ini. Itu saja. Terima kasih. Siap. Terus untuk ini, mungkin perjalanan saat menjadi TNI AD, mungkin karir lah. Sebenarnya saya untuk menjadi seorang tentara itu bukan cita-cita saya dulu Pak. Kemudian saya cita-cita pengen ke Jepang dulu. Dulu SMK ini banyak temannya yang Jepang berarti ya? Ya, waktu saya masih di kelas 1 itu kan kita diundang ke SMK 2 untuk menyaksikan rekrutmen dari Jepang. Siap, betul. Jadi waktu itu motivasi saya sekolah di sini adalah saya pengen berangkat di Jepang. Gitu, dengan mungkin gaji yang tinggi gitu ya? Dengan gaji yang tinggi, setelah dari Jepang saya baru mau ngejar cita saya. Jadi bisa dikatakan kalau mungkin dalam penelitian mungkin kita belum punya modal di dalam negeri Indonesia ini ke Jepang,
kemudian membawa hasil yang Ya, banyak, dan untuk betul. mungkin untuk kuliah, mungkin untuk melanjutkan pendidikan, Betul, Bapak. ini untuk berbisnis ya, Betul. berwirausaha. Karena pemikiran saya dulu begini, saya tamat SMA ini 18 tahun belum penuh. Begitu. Nah, jadi saya pengen ke Jepang dulu. Setelah pulang dari Jepang, pengen kuliah, pengen apa. Tapi kebetulan saya tidak lolos. Karena mungkin di nasibnya sudah. Terus perjalanan dari seorang TNI. Jadi seorang tentara itu dimulai dari 2009, setelah saya dinyatakan tidak lolos ke Jepang, saya punya niat. Ya saya pengen jadi tentara dulu. Saya latihan tiap hari, karena kan rumah saya cuma deket sini Bapak kan. Latihannya apa saja yang dilakukan oleh? Waktu itu fisik dari sekolah ini udah mirip Bapak. Udah mirip. Nah, dengan materi yang akan diujikan waktu di jasmani. Saya setiap latihan di SMK sini kok Pak. Oke. Pagi dulu. Zaman waktu itu masih setiap habis sholat subuh saya datang ke sini untuk resto, pull up, Gitu. sama sit up. Di sini pelengkapannya sudah memadai waktu itu. Oke. Nah, dari situ aja. Setelah itu saya baru berani mendaftar. Ya, karena dulu poin yang paling menentukan itu di jasmani adalah renang. Setelah renang kita dinyatakan lulus, bisa lah untuk mengcover. Renang di sini kan ada. Nah itu yang saya di Mulo. Ya, saya berterima kasih sekali dengan SMK ini. Saya tanpa harus les renang kemana-mana sudah dapat materinya. Renang. Oke. Terus setelah jadi daftar, dinyatakan lulus tahun 2010 bulan 4, saya ingat betul itu. Dari Jogja itu 673 orang, diambil 21 orang. Hanya 21. Siap. Kemudian saya peringkat 7 waktu itu. Peringkat 7. Luar biasa lagi. Anjing Sari. Ya. Ya. Setelah dinyatakan lulus, saya pendidikan di Gombong 5 bulan. Dari Gombong saya ke Bogor 3 bulan. Setelah di Bogor, baru saya dapat penempatan pertama di Jakarta, di Cijantung selama 2 tahun. 2 tahun belum pernah merasakan pengalaman tugas. Setelah 2 tahun saya dipindahkan ke Sumatera di tahun itu 2012. Itulah pengalaman tugas pertama saya ke Papua. Papua dulu selama setahun di Serui setahun. Pulang dari Papua 2012 akhir, ada lagi penugasan Cobra Gold di Thailand. Terakhir 2016 saya alhamdulillah penugasan lagi di ikut UN di Republik Demokratik Kongo. Oh, ke luar negeri. Alhamdulillah. Pasukan perdamaian gitu ya? Siap. Yang paling berkesan di Kongo gimana? Paling berkesan di Kongo, kita berguna bagi masyarakat. Kita berguna bagi masyarakat. Jadi di sana tidak hanya bertutur tapi juga tugas kemanusiaan. Siap. Betul Pak. Setelah pulang dari Kongo saya menikah 2017. Ya. 2017 menikah, saya melaksanakan penugasan terakhir sebelum saya pindah ke teritorial 2018. Saya berangkat lagi ke Kalimantan selama setahun 6 bulan. Pulang dari sana, alhamdulillah ada sekolah ahli golongan. Oh gitu. Ya, setelah 2021 saya di sekolah ahli golongan. Alhamdulillah 2023 saya bisa mutasi ke Kodim Gunung Kidul ya. Sekarang terakhir di alhamdulillahnya lagi saya sekarang di Koramil 11 Tepus. Dan dengan rumah itu. Alhamdulillah. Lebih bersyukur lagi saya jadi Babinsa di Kematang, Bapak. Kematang ya, untuk masyarakat dan lingkungannya sendiri. Itu perjalanan saya. Jadi saya berpesan kepada adik-adik seperti yang saya bilang di awal tadi, sekolah dimanapun itu sama. Terus yang tadi bahwa gimana? Ya, SMK Negeri 1 Tanjung Sari ini kalau memang bercita-cita ke militer, Polri, ke Jepang, kita sudah disiapkan semuanya dari sini. Kerasnya pendidikan sekolah belum sekeras dunia nyata. Oke. Terima kasih Mas. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. Oke.